BKKBN. Punya banyak cara baru menumpas penjahat dengan aksi yang lebih berani. Bikin petualangan makin seru. Syifa di Antv. Si imut yang ngegemesin, punya banyak ulah lucu, tapi cuma berteman dengan anak baik. Masya and the Bear Season 3. Baik pemirsa, masih bersama saya Umi Rahmawati di Jendela Inspiratif. Dan masih bersama narasumber kita yaitu Haji Nanang Ermanto. Baik, kita akan lanjut berbincang dengan Pak Nanang. Pak Nanang, terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Selatan, apa sih yang sudah Pak Nanang lakukan dan apa yang ingin Bapak lakukan? Ya, sementara ini Mbak, dalam situasi masih COVID-19 ini yang menjadi suatu hambatan, suatu program pembangunan infrastruktur. Yang mana yang kita sebelum ada COVID-19, kita sudah mengadakan musrenbang tingkat kecamatan sampai kabupaten. Program ini sudah tersusun. Nah, sekarang terkendala ada COVID-19 ini Mbak. Akhirnya ada beberapa pembangunan yang tidak bisa kita laksanakan pada tahun ini. Insya Allah dengan mudah-mudahan kita berdoa, saya juga berharap lah ya, kita berharap bangsa Indonesia khususnya Kabupaten Lampung Selatan ini putus COVID-19 ini secepat-cepatnya. Jadi ini tidak mengganggu segala aktivitas untuk pembangunan infrastruktur dan lain-lainnya gitu. Jadi akan melanjutkan dari setelah wabah virus corona ini berakhir. Dan Lampung Selatan dengar-dengar sudah zona hijau ya Pak ya? Alhamdulillah Mbak, ya ini sudah masuk zona hijau Mbak. Yang tadinya berapa Pak? Tadinya sampai ada lebih dari 14-13an Mbak itu Mbak. 14 sampai menjadi 0 sekarang sampai Pak ya? 0 Mbak. Ya ini kerja upaya seluruh tim ya Mbak, dari gugus tugas kabupaten. Ya, di situ tadi saya katakan tadi dari awal ada dari Dandim, ada dari Kapolres, Kajari dan pemerintah daerah sampai tingkat kecamatan, sampai kita ada satgas sampai tingkat dusun Mbak itu. Perbatasan pun ini kita jaga untuk ada suatu penjagaan untuk memutus tali rantai COVID-19. Pak, untuk warga Lampung Selatan sendiri, apa sih harapan Bapak bagi masyarakat untuk bersinergi sama-sama membangun Kabupaten Lampung Selatan? Kuncinya satu Mbak, apa itu yaitu Pak? gotong royong. Gotong royong? Iya, gotong royong. Ya, itu yang kita bangun Mbak. Maka kami di pemerintah daerah khususnya jajaran seluruh OPD, nah ini kita lakukan adalah kebersamaan. Dengan kebersamaan kita bangun secara pemerintah, kita hilangkan ego kita. Sektoral ego kekotak-kotakan ini kita hilangkan. Tapi kita membawa nama kabupaten. Ini yang kita harus bertanggungjawabkan adalah kita Kabupaten Lampung Selatan yang punya 17 kecamatan, 264 desa. Nah, ini yang harus kita bangun sampai tingkat desa, Mbak. Nah, kebersamaan gotong royong inilah yang untuk harapan kita untuk memajukan Kabupaten Lampung Selatan. Yang mana Lampung Selatan adalah kabupaten yang sangat udah tua, tapi belum ada yang lain-lainnya. Insya Allah Mbak, dengan kebersamaan gotong royong Lampung Selatan ke depan, insya Allah lebih baik lagi daripada hari ini. Baik, jadi gotong royong dan kerjasama yang dapat membangun Kabupaten Lampung Selatan lebih maju lagi. Baik Pak, bagikan dong tips kepada pemirsa yang ada di rumah nih, tips sukses versinya Pak Nanang nih, apa ini Pak? Ya, pertama kita harus banyak-banyak bersyukur apa yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu
menghormati ibu, orang tua kita dan keluarga-keluarga kita. Ya, itulah kesuksesan kita, yaitu disiplin. Disiplin yang membuat diri kita bisa memacu diri kita, mempunyai rasa tanggung jawab untuk diri kita dan orang banyak. Gitu. Buat anak muda nih Pak, ada titipan pertanyaan nih. Buat anak muda yang masih sekolah saat ini adalah laskar masa depan, tentunya ada yang bercita-cita menjadi Bupati Lampung Selatan. Bagikan tips dong Pak, apa saja nih persyaratan yang harus dicapai untuk anak muda supaya bisa menjadi seperti Bapak nih, seorang Bupati Lampung Selatan. Iya. Ya, itu khususnya anak-anak muda, jangan pernah menyerah dalam satu hal apapun yang kalian hadapi dengan kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya yaitu kita mempunyai satu keinginan dan cita-cita bagaimana saya harus tegak lurus hidup untuk masa depan kita semua, khususnya anak-anak muda itu sendiri gitu. Kalau Pak Nanang sendiri pernah nggak sih bercita-cita ingin menjadi Bupati Lampung Selatan? Nggak pernah loh Mbak, nggak pernah mimpi saya. Jadi dulu apa nih cita-citanya Pak Nanang? Yang penting waktu itu saya gimana ya, berjalan kayak air aja saya Mbak. Tapi ya nggak ngerti kalau saya ada di rumah dinas, saya seperti ini sebetulnya. Nah inilah Allah Mbak, Allah sudah berkehendak. Tapi ya yang harus kita kedepankan adalah kemauan dan integritas. Nah, itu. Iya. Oke, terakhir nih Pak. Pertanyaan terakhir, apa pesan Bapak kepada masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menghadapi Pilkada 9 Desember? Ya. Pilkada merupakan pesta demokrasi 5 tahunan yang harus kita jaga bersama-sama. Boleh kita berbeda pilihan, harapan saya sebagai Bupati supaya masyarakat Lampung Selatan ini tetap menjaga kondusif ya, kondusif. Jadi perbedaan-perbedaan pilihan itu sudah biasa lah, sudah wajar. Yang ini yang harus kita hormati. Yang mana kita lebih kepentingan adalah Lampung Selatan ke depan. Lampung Selatan ke depan mencari sosok seorang pemimpin, masyarakat yang sudah bisa menilai. Harapan saya kita sama-sama bisa menjaga seluruh elemen masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh-tokoh agama, termasuk calon-calon bupatinya. Yang perlu kita adalah kita menjaga sama-sama niatan kita menjadi pemimpin, itu Mbak. Boleh beda pemimpin tapi tetap kondusif. Baik, terima kasih Pak Haji Nanang Ermanto sebagai Bupati Lampung Selatan yang telah menjadi narasumber kita pada hari ini. Semoga dapat menginspirasi pemirsa yang ada di rumah dan menjadi manfaat bagi kita semua. Baik, saya Umi Rahmawati mewakili tim yang bertugas. Mohon undur diri, sampai jumpa. Jenderal besar kita yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Jangan lupa jam 4 sore di lapangan dekat sekolah ya. Ya. Cintai Indonesiamu.